Halo pemirsa Info Fotografi, saya Erwin Mulyadi. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah lensa dari Panasonic, yaitu Lumix S Pro 16-35mm f4. Nah, pemirsa tentu sudah tahu bahwa Panasonic belum lama ini telah meluncurkan sistem kamera dengan sensor full frame yang mountnya bergabung dengan sistem L-mount Alliance dari Leica. Nah, untuk sistem L-mount ini, maka lensa-lensa yang dibutuhkan untuk Panasonic tentu adalah lensa baru yang juga dengan mount L-mount. Salah satu lensa penting yang dibuat oleh Panasonic adalah lensa ultrawide 16-35mm ini, dan kita akan membahas lensa ini lebih jauh. Bagaimana pengalaman saya mencoba lensa ini dan bagaimana kualitas optik yang bisa dihasilkan dari lensa Panasonic Lumix ini. Nah, secara spesifikasi di dalam lensa ini memiliki 12 elemen lensa. Kemudian dia juga menggunakan 9 bilah diafragma sehingga membuat backgroundnya bisa lebih blur dalam foto kita. Dan juga menggunakan filter 77mm di bagian depan. Jadi bila yang ingin pasang filter tetap bisa, artinya elemen lensa di depannya tidak terlalu cembung sehingga kita masih memungkinkan untuk pasang filter. Ya, saya akan membahas sedikit mengenai lensa ultrawide ya. Pada dasarnya lensa ultrawide adalah lensa yang dibutuhkan oleh profesional, khususnya untuk yang penyuka landscape maupun bekerja memotret interior atau arsitektur. Lensa ini sebagai lensa profesional juga tentu menjadi lensa yang penting bagi sistem Lumix yang full frame karena dia memberikan fokal yang lebih wide dan juga sudutnya lebih luas. Nah, sebagai lensa yang diandalkan untuk pekerjaan serius dan profesional, maka lensa ini sudah semestinya akan memiliki kualitas optik yang baik. Maka itu untuk melihat bagaimana performa lensa ini, kita akan melihat ketajamannya, distorsinya, dan juga hal-hal lain mengenai performa lensa ini, misalnya dalam hal autofokusnya. Nah, di lapangan saya sudah mencoba menggunakan lensa ini dipasangkan dengan bodi Lumix S1R dengan sensor 47MP. Secara umum saya bisa bilang bahwa lensa ini mampu mengimbangi ketajaman ataupun detail dari sensor yang dipakai di S1R, yaitu yang 47MP itu. Artinya lensa ini masih mampu memberikan sharpness yang detail dan ketajamannya bisa kita lihat sama-sama di beberapa foto yang sudah saya ambil. Di bagian tengah tentunya tidak diragukan lagi ketajamannya, dan juga di bagian tepi terlihat edge-nya ini masih tetap tajam meskipun saya menggunakan misalnya bukaan besar ataupun fokal lensa yang wide. Nah, satu hal lagi mengenai lensa wide. Lensa wide sebenarnya adalah lensa yang rectilinear. Artinya lensa ini harus tetap memberikan hasil yang tidak melengkung. Jadi seandainya saya pakai untuk foto-foto gedung gitu ya, maka garis-garis gedung itu harus tetap lurus. Walaupun demikian, namanya lensa wide, kadang-kadang memang kita tidak bisa hindari dari yang namanya distorsi. Jadi di lensa ini juga bila kita ingin melihat kekurangannya atau distorsinya, memang ada sedikit sekali bisa ditemui, tapi pada dasarnya ini sudah termasuk sangat baik. Di fokal 16mm-nya kita lihat bentuk fotonya masih sangat aman ya, walaupun ada sedikit saja distorsi, dan ini sudah membuat saya suka karena biasanya saya lihat lensa-lensa lain itu memiliki distorsi yang sangat nyata di 16mm. Nah, dengan 12 elemen lensa yang ada di dalamnya, maka saya bisa yakin bahwa kualitas optik lensa ini tentu udah yang baik dan memberi hasil warna yang juga baik. Makanya waktu saya lihat hasilnya, saya memang temui bahwa warna yang dihasilkan itu bebas dari gangguan warna seperti CA atau chromatic aberration, dan itu adalah nilai plus dari lensa ini. Biasanya kalau kita foto di pemandangan di alam, maka kita akan menemui adanya bagian-bagian yang berwarna ungu di bagian kontras tinggi. Tapi dengan menggunakan lensa ini, maka saya lihat tidak ditemui adanya CA atau chromatic aberration di hasil foto yang saya ambil. Nah, Panasonic di dalam membuat kameranya menggunakan teknologi autofocus DFD yang berbasiskan contrast detect. Sistem ini menjamin kecepatan autofocus yang tinggi berkat teknologi komputasional di dalamnya. Nah, lensa ini juga mendukung teknologi DFD, artinya waktu kita autofocus itu kecepatan fokusnya sangat cepat. Saya temui di lapangan untuk mendapatkan fokus, meskipun lensa ini termasuk lensa yang elemennya besar ya, tapi kecepatan fokusnya itu termasuk sangat cepat.
Dan bila kita ingin menggunakan manual fokus, karena lensa wide juga umum orang gunakan manual fokus di keadaan tertentu, juga tidak sulit ya, karena kita tinggal geser saja clutch yang ada di depan lensa ini, kemudian kita putar, dan kita bisa lihat angka-angkanya untuk mendapat gambaran mengenai jarak fokusnya. Intinya saya bilang ini adalah sebuah desain yang sangat dibutuhkan untuk profesional, karena selama ini kalau saya temui di lensa-lensa mirrorless itu memang manual fokusnya karena sistem elektronik jadi agak terkendala saat kita ingin hasil yang lebih presisi. Tapi di lensa ini dengan mechanical manual fokus saya apresiasi karena dia bisa kita andalkan di keadaan-keadaan yang sulit. Nah, menurut saya pribadi, lensa Lumix S Pro 16-35mm ini adalah lensa yang penting dimiliki oleh Anda yang memiliki kamera Lumix S1. Kenapa? Karena lensa ini akan memberikan perspektif dan hasil foto yang sangat dramatis, yang wide, yang tidak bisa dijangkau oleh lensa lain, misalnya 24-105mm. Nah, mengenai angka 16-nya, memang angka 16 ini termasuk lensa yang pada umumnya ditemui ya, lensa-lensa lain juga umumnya 16. Tapi ada juga lensa yang bisa lebih wide sedikit, misalnya 15, 14, dan seterusnya. Tapi menurut saya 16 itu adalah angka yang pas. Kalau kita mendapatkan lensa yang lebih wide dari 16, memang kesannya akan lebih dramatis, tapi juga menggunakannya akan lebih sulit. Kemudian opini saya juga mengenai lensa ini adalah, bila kita melihat bukaannya yang f4, mungkin ada yang beranggapan kenapa lensa ini misalnya tidak bisa dibuat sampai f2,8. Nah, menurut saya f4 juga adalah pilihan yang seimbang. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ukuran lensa yang cukup kompak seperti ini, f4 adalah solusi yang pas. Lagi pula, lensa wide angle itu umumnya orang akan gunakan angka bukaan yang lebih kecil, bahkan kita bisa sampai f16 saat kita ingin mendapatkan depth of field. Maka saya pikir f4 dalam lensa ini sudah sangat mencukupi. Nah, selanjutnya barangkali ada yang ingin tahu kenapa lensa ini tidak memiliki image stabilizer. Karena sebenarnya lensa-lensa yang dipasang di S1 ini walaupun tidak ada stabilizernya tetap akan mengalami efek stabilisasi. Karena di dalam bodi kameranya sudah memiliki sensor shift yang akan menstabilkan lensa apapun yang dipasang. Lagi pula ini lensa wide. Biasanya lensa wide memang kita bisa cukup pede memotret dengan shutter speed yang lambat tanpa tripod. Dan ini sudah saya buktikan, saya mencoba sendiri memotret dengan shutter lambat menggunakan kamera S1R dan lensa ini. Saya coba hingga 1 detik shutter speednya, itu ternyata hasil fotonya masih tajam. Jadi sesuatu yang dulunya saya tidak pernah bisa dapatkan, karena dengan shutter speed 1 detik itu artinya kita sudah butuh tripod. Kalau tidak maka fotonya pasti akan blur, walaupun ada sistem stabilizer di lensa ataupun di bodi. Tapi dengan pengalaman yang saya dapat kemarin, saya menjadi antusias ya, karena saya membayangkan artinya kalau saya butuh satu speed 1 detik yang mana itu banyak terpakai, misalnya kita foto di cityscape di saat senja gitu, atau misalnya foto air terjun ya yang kira-kira kita butuh 1 detik aja, maka saya bahkan tidak perlu membuka tripod dan itu sangat convenient, sangat memudahkan untuk saya memotret di lapangan. Nah, bagi teman-teman yang suka videografi mungkin bertanya-tanya apakah lensa ini cocok juga untuk membuat video. Nah, kalau kita tahu waktu lensa zoom itu kita pakai untuk rekam video, ada satu isu yang disebut dengan focus breathing. Nah, lensa ini kabar baiknya adalah bebas dari isu focus breathing itu. Artinya, waktu kita sedang melakukan transisi fokus dari fokus dekat ke fokus jauh, hasil fotonya atau hasil videonya itu tidak akan mengalami perubahan vokal. Dan ini tentu akan menjadi fitur yang penting bagi Anda yang merekam video. Sebagai kesimpulannya, saya menyukai lensa ini. Ini adalah lensa yang penting dalam sistem mirrorless full frame yang dimulai oleh Panasonic dalam sistem L-mount Alliance. Dan lensa ini memberikan hasil yang sangat memuaskan, yaitu optiknya teruji dengan sangat baik, demikian juga kinerja autofokusnya. Kemudian dia juga tidak mengalami focus breathing, dan tentu banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari lensa ini yang membantu waktu kita mengambil foto di lapangan. Demikian video review ini saya buat. Terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu di video yang selanjutnya.